Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Summal hamdulillah haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa ashabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah kajian yang dirahmati Allah, kita patut bersyukur kepada Allah karena nikmat yang diberikan ini tidak pernah berhenti. Allah menyatakan wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat yang saya berikan kepadamu, kamu tidak akan bisa menghitungnya, saking banyaknya. Sehingga kita bisa diberi kesempatan untuk melangkahkan kaki kita menuju ke tempat ini dalam rangka silaturahim, thalabul ilmi, dan sekaligus niat iktikaf di masjid ini, dengan harapan mudah-mudahan gerakan kita semuanya menjadi jalan nanti kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Para bapak dan ibu saudara sekalian, di dunia ini ada benar, ada salah, ada hak, ada batil, ada yang memperjuangkan kebenaran, ada yang mati-matian menantang kebenaran. Artinya mereka memperjuangkan kebatilan. Itu fakta di lapangan. Sehingga ketika kita berada di dalam jalan yang benar menurut Allah, itu tidak mulus, Bapak sekalian. Tidak mulus, penuh dengan rintangan, dengan perjuangan yang luar biasa. Rasul saja Pak sudah dijamin oleh Allah masuk surga, dijamin oleh Allah bebas dari gangguan manusia karena dijaga oleh Allah. Itu pun masih jatuh bangun, masih diejek, kadang disakiti fisiknya. Lepas dari itu, orang yang mengikuti Rasulullah disakiti fisiknya, dianiaya, dibunuh. Itu di jalan yang benar memang seperti itu. Jadi jangan heran Bapak Ibu kalau misalkan orang yang namanya dibabukan oleh Allah dalam Al-Quran, namanya Luqman, disuruh namanya dijadikan nama surat Luqman. Surat Luqman itu beliau memesan kepada putranya. Pesannya begini,
Misalnya di ayat 17 itu surat 31, Luqman pesan gini, ya bunaya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir ala ma asobaka inna dzalika min azmil umur. Luqman itu ada sebelum Rasulullah diutus, sebelum ada Rasul. Siapa yang terjemahkan? Hai anakku, dirikanlah sholat. Nah, satu. Dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik. Mengajak kepada yang baik. Lalu, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Ada tiga yang diminta oleh seorang Luqman pada anaknya. Nah, dirikanlah sholat, jakno untuk berbuat baik. Kalau ada mereka yang berbuat mungkar, cegah. Apa mulus Bapak Ustaz? Tidak. Luqman berpesan begini, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Bapak Ibu sekalian, bersabar itu nek diomong gampang, tapi prakteknya sulit loh. Kalau kamu melaksanakan tiga perkara ini, itu berarti hak, benar. Cuma ono siji yang mereka itu sangat benci dan memusuhimu. Kalau kamu mencegah perbuatan mungkar, karena itu nak bersabar kamu terhadap apa yang nanti akan menimpa kepadamu kalau kamu amar ma'ruf nahi mungkar. Sabar itu bisa terjadi dibunuh, sabar bisa diintimidasi karena melaksanakan menegakkan keadilan, kebenaran, bisa dipenjara, bisa dihukum, bisa disiksa karena mencegah kemungkaran tadi. Luqman berpesan pada anaknya untuk memberikan penguat seperti itu, nah, inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Artinya diwajibkan itu resikonya orang berbuat baik itu, mengajak kepada berbuat baik, mencegah kemungkaran, itu risikonya begitu, sudah menjadi hukum alam. Karena tadi hidup itu ada yang memperjuangkan kebaikan, ada yang menolak kebaikan. Mereka memperjuangkan kemaksiatan. Bapak dan Ibu saudara sekalian, karena masa demi masa terus berganti, model cara menentang juga mengikuti masa. Kalau zaman HP begini ini, kadang-kadang amar ma'ruf nahi mungkarnya lewat HP bisa, namanya SMS. Bisa juga lewat HP mengolok orang sehingga terkena pasal IT. Kalau dulu belum ada alat teknologi semacam ini, Pak, dari mulut ke mulut, cara menyerangnya jarak dekat. Kalau sekarang sudah canggih, 10 km mereka bisa diserang, Pak. Diserang dengan alat yang canggih untuk membunuh. Itulah yang disebut bom. Kalau alat tembak ada jarak tertentu. Dulu enggak.
Berperang itu ya hadapan itu. Kalau belum canggih masalahnya, mengolok juga berhadapan, gak lewat media elektronik. Rasulullah itu pernah dinyatakan oleh orang-orang kafir. Misalnya di dalam Quran surat 17 itu ada kalimatnya. Surat 17 di ayat 90, 91, 92. Nih, mereka memberikan syarat jika kepingin Muhammad diikuti. Wa qalu lan nu'minalaka hatta tafjura lana minal ardi yang bu'ah. Para pemimpin waktu itu, pemimpin kekafiran, pemimpin orang musyrik itu mengatakan ya, ayat mereka berkata, kami sekali-kali tidak percaya kepadamu hingga kamu memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Gak mungkin loh. Itu nggak persyaratan mereka. Apakah kalau misalkan Rasulullah bisa memancarkan air dari bumi di padang pasir yang tidak ada sumber mata air itu, apakah mereka dijamin masuk Islam mengikuti Muhammad? Tidak ada jaminan. Karena sejak dahulu sudah pernah terjadi pada zaman Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Permintaannya luar biasa waktu ketika diberi oleh Allah azab namanya darah. Air itu hidup ini jadi darah. Bau darah itu sudah darah, memang darah. Orang nggak bisa minum. Minta pada Nabi Musa, oleh kamu bisa minta pada Tuhanmu, kalau ini terselesaikan, saya akan beriman. Dan itu tidak hanya satu masalah, banyak masalah semacam itu. Tapi setelah dihilangkan oleh Allah karena permintaan Nabi Musa tadi, toh mereka juga tidak beriman. Itulah namanya berjuang. Ono sing atau mengatakan begini, au takuna laka jannatun min nakhili wa inabin. Lalu fatufajjirul anharo khilalaha tafjiro. Ayat 91. Atau kamu mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur. Ya, karena di sana yang bisa hidup itu kurma dan anggur. Kalau di sini mungkin ya duren loh. Karena di sini tempatnya duren Wonosalam, apel Wonosalam, misalkan. Tapi kalau apel tidak ada ya, tidak ada di sini. Yang ada itu apa? Yang hijau-hijau itu, alpukat. Mereka mengatakan, kalau kamu mempunyai kurma, kebun kurma dan anggur, tidak cukup itu. Lalu kamu alirkan sungai-sungai di setelah kebun yang deras alirannya. Saya baru manut kamu Muhammad. Aku ikut kalau kamu bisa membuat seperti itu. Ya tidak mungkin teman-teman. Wong tanah Arab itu tanah yang apa? Sangat tandus. Sangat tandus tanah Arab itu. Maka tidak mungkin akan terjadi bahwa Rasulullah bisa mengalirkan air deras, dan bukan pekerjaan Rasul itu. Rasul itu tidak ditugaskan oleh Allah untuk seperti itu, enggak. Contoh aja ya, kalau dulu waktu
tempat yang ditempati Rasulullah itu namanya gua apa? Gua Hira. Ini kalau dilihat dari malam hari seperti ini. Ini gua Hira. Oh, ini ditanami jagung bisa enggak? Tidak bisa. Oke, watu tok kan. Watu. Iki wis direnovasi Pak Bu, dikekno dalan ini kan. Nah, ini rumah-rumah, ini gunung. Kalau di sini gunung seperti ini tanamannya subur, di sana enggak ada. Terus banyunya itu kok di Rasulullah mengalirkan harapannya ono aliran airnya itu deras, mereka akan beriman pada Rasulullah. Umpama airnya itu didatangkan oleh Allah deras, belum tentu mereka beriman. Itu permintaan mereka. Ada lagi Pak Bu, yang permintaan itu seperti disampaikan oleh Allah di surat 25 ini. Surat Furqan. Di ayat 8 itu kan. Au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannatu yakulu minha wa qala dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. Ayat 8. Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan, atau mengapa tidak ada kebun baginya? Nek Muhammad itu jadi Rasul, kenapa tidak diturunkan Muhammad dapat perbendaharaan? Apa perbendaharaan itu? Perbendaharaan itu sing ngatur dunia, sugih. Makanya jenenge bendahara itu mesti nyekel duit, sugih. Nyekel duit, wah duit uang misalkan, tapi nyekel duit. Kayak ngene Indonesia ini jenenge sinten? Menteri Keuangan, Menkyu. Bapak Ibu sekalian, kenapa tidak diturunkan pada Rasulullah itu perbendaharaan? Atau terus mereka yang dia dapat makan dari hasilnya. Nah, atau mereka tidak ada kebun baginya dan dia dapat makan dari hasil kebun itu. Ya ada orang di sana punya kebun dulu. Kalau dia itu punya perkebunan di Mekah itu, kalau punya perkebunan itu terdaftar sebagai orang yang terkaya karena punya perkebunan. Ya kan? Rata-rata mereka tidak punya. Kemudian dan orang-orang yang zalim itu berkata, ngomong ini mana? Kamu sekalian tidak lain hanyalah mengikuti seorang lelaki yang kena sihir. Itu kan tidak enak Bapak. Seorang nabi, seorang rasul lalu diucapkan oleh mereka yang menyembah berhala itu seperti ini. Kamu itu nabi Muhammad, awakmu itu nabi, kamu itu kena orang sihir. Kan sakit Bapak. Nah, itu tidak pakai SMS, tidak pakai SMS kan tidak kelihatan. Gak diwaca ya gak apa-apa. Kalau di mukanya seperti ini, apa gak dengar kira-kira? Menyakitkan Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu sekalian, di ayat 7 disebutkan wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malak wa yakuna ma'ahu nadhira. Di ayat 7 surat 25 tadi. Dan mereka berkata, mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Karepe Rasul iki gak le mangan, ngoten lho.
Orang manusia biasa, nggak makan ya mati kan. Kalau Muhammad itu Rasul, kenapa Muhammad kok makan? Kenapa Muhammad kok jalan-jalan ke pasar, belanja ke pasar? Maunya seperti apa gitu loh. Rupanya disampaikan oleh mereka itu. Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan bersama-sama dengan dia? Apa kalau diturunkan malaikat sebagai Rasul, itu mereka akan mengikuti juga? Enggak. Oh, malaikat itu enggak kelihatan mata. Bagaimana cara mengikuti? Kalau misalkan enggak kelihatan mata tapi dengar suaranya, malah wedi wong kok. Tambah takut. Iki ono suara tapi gak ada rupa. Ya tambah takut. Sing diceritakan ini orangnya sudah mati sekarang, enggak ada. Enggak ada. Generasi ke bawahnya, kalau mereka sudah beriman, generasi bawahnya beruntung. Tapi di generasi ke bawahnya lagi ada mereka yang tidak beriman. Di sini aja banyak loh. Artinya di daerah kita ini, di satu provinsi aja, generasi yang takwa dengan generasi yang tidak takwa, banyak mana kira-kira? Orang yang mudah dia datang ke Coldplay dengan datang ke pengajian, akan dikira-kira apa Coldplay? Coldplay itu konser kan? Ya, akan diadakan di Jakarta. Sudah dibuka tiketnya, satu orang 11 juta. Di tiket masuk loh, royoan dibuka satu hari habis. Subhanallah. Jajal ngaji itu sangu 11 juta ada Pak. Aku tak budal ikut pengajian sangu 11 juta, nggak ada Pak. Ya khawatir dua hilang barang. Itu dipakai untuk membeli apa? Tiket. Dia tidak berat. Tapi kalau yang dijanjikan oleh Allah akan dibalas dengan baik, itu malah berat memberikan yang lebih banyak itu. Umplung yuk, melaku ke masjid itu, naik melaku, duit 1000 melaku, balang menunggu alam muni, Bismillahirrahmanirrahim. 1000 Pak, kalau tak, aku lek apa? Ditakoni kancane, cak, sampean nang tak delok rumpane masukkan uang di dalam umplung tadi. Kok sungguh-sungguh oleh berdoa. Iya, surga. Ini kan untuk surga ya. 1000 rupiah. Surga kanggo nuku surga lo 1000. Ujar. Makanya awak niki lek nggawa dhuwit ngono. Ana 100.000, ana 50.000, ana 20.000, ana 10.000, ana 5.000, ana 2.000. Lek mlebu nang umplung sing dipilih sing ndi? Napa? Katik 100 dicekel jerit-jerit lagi. Aja aku ngoten, Bang. Jangan saya. Sing 100.000 gak gelem. Gak gelem dicekel, Bang. Ini bayar arisan dadak ngoten. Diganti, dile tangane, nyekel 50.000. Jerit-jerit sing 50.000. Oh, gak iso tuku bakso. Akhirnya yang lain jerit-jerit
karek sing 2000 gak jerit-jerit balas kan. Dicekel meneng ae, dilepokno meneng ae. Beriman. Tapi kepingin oleh surga. Surga regane 2000. Pak Bu, kula kandhani pengumuman. Saniki tiket surga wis mundhak. Ya. Bukan 2000 ya. Saiki wis mundhak. Tiket surga. Maka di dalam Quran surat 6 ayat 50 itu disebutkan begini. Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Surat 6 surat Al-An'am ayat 50. Moga. Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku. Ya Rasul, ini ada nono ngomongmu. Umatku kan ada nono. Beritahu mereka bahwa saya ini tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah itu ada pada saya. Oh, bicaralah seperti itu kepada mereka. Ini Rasulullah disuruh bicara kepada mereka, Pak. Kalau Rasulullah itu bukan bendara, bukan perbendaraan, bukan harta disok kepada Rasulullah, enggak. Nomor 2, bicaralah lagi kepada umatmu. Dan tidak pula aku mengetahui yang gaib. Rasulullah nggak tahu yang gaib. Besok akan terjadi apa nggak tahu Rasulullah. Tapi kalau Allah memberitahukan tentang besok lewat Rasulullah, Rasulullah tahu. Contohnya di alam barzah itu nanti akan ada apa ya? Rasulullah diberi wahyu oleh Allah, sehingga Rasulullah dapat menyebutkan walaupun belum pernah mengalami. Gaib yang semacam itu berita dari Allah untuk disampaikan, bukan Rasul sendiri, Pak Bu. Karena itu di ayat lain kan disebutkan gini, wa ma yantiku anil hawa. Dan apa saja yang diucapkan Rasul itu bukan hawa nafsunya Rasul, nah. Illa wahyu yuha, kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi setiap ngomong Rasul itu mesti wahyu. Ndak karepe dhewe ngoten. Kecuali kalau misalkan diminta pendapat, maka Rasulullah baru mengeluarkan pendapat. Pendapat Rasulullah itu belum tentu juga mesti pas menurut Allah. Karena itu lek gak pas turunkan ayat ini loh ya Rasul, atau Rasulullah langsung diberi ilham untuk mengatakan yang sebenarnya. Tapi itu semuanya adalah wahyu. Rasulullah pernah diminta kan begini, tanamlah kurma. Tahu kurma ya? Kurma itu kalau ditanam, Pak Bu, ditanam itu tumbuh, tapi tidak bisa berbuah kurma itu. Kecuali serbuk sarinya ditempelkan kepada kepala putik di kurma itu. Tapi Rasulullah menyatakan gini, sudahlah tanamlah kurma, buah-buah nanti. Itu pendapat Rasulullah. Tapi ada orang yang ahli pertanian. Ya Rasul, nggak bisa berbuah ya Rasul, karena tanaman ini harus serbuk sarinya dengan kepala putik ini disatukan ya Rasul. Nggak tanam aja, berbuah nanti. Tanam Mbak Bu, tapi sih kok nggak percaya.
Si situ nanamnya tidak seperti itu. Jadi ada serbuk sari diberikan di kepala putih, berbuah Pak Bu. Lah sing situ sing nanam ini, sing waktu itu pendapat Rasul gak berbuah, sudah besar nggak berbuah. Terus Rasulullah bertanya, loh kamu kok gak berbuah? Iya ya Rasul. Lah kamu kok berbuah? Iya karena serbuk sarinya saya tempelkan ke kepala putih ya Rasul. Karena itu berbuah ini. Nah ini enggak ditempelkan ke kepala putih serbuk sarinya, enggak berbuah ya Rasul. Baru Rasulullah menyatakan, antum a'lamu bi umuri dunyaku. Kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu. Kalau urusan duniamu kamu lebih mengetahui, tapi kalau urusan akhirat saya diberitahu oleh Allah. Betul Pak? Jadi Rasulullah gak perlu sih, itu gak perlu. Jadi perbendaharaannya yo gak punya, bukan perbendaharaan Allah diberikan Rasul. Enggak. Ngomong ya Rasul. Yang kedua, saya juga tidak mengetahui yang gaib. Nomor 3, ngomong Rasul. Bicaralah pada mereka. Dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Saya tidak mengatakan juga kepadamu kalau saya ini malaikat, bukan. Saya ini manusia biasa, tidak malaikat. Jadi Rasul itu duduk malaikat, yo gak ro barang gaib kecuali dengan wahyu. Sing nomor 3, yo perbendaraan. Gak punya perbendaraan. Sebagaimana orang yang menganggap bahwa namanya Rasul itu harus punya perbendaraan yang banyak, harta yang banyak. Tidak. Apa yang disuruh mengatakan kepada mereka oleh Allah? Aku tidak mengetahui, aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Ini Bapak, dasar pokoknya. Jadi aku bisa mengetahui itu karena saya diberi wahyu. Itu bedanya dengan kamu. Jadi saya bisa menyebutkan besok hari kiamat itu akan terjadi tanda-tandanya seperti ini. Terjadi hari kiamat itu nanti akan begini, manusia itu dibeginikan. Itu karena ada berita dari langit. Ada berita dari Allah. Itu namanya wahyu. Jadi saya itu tahunya karena diberi wahyu. Maaf Bapak sekalian, ketika Rasulullah berbicara begini, yang diajak bicara itu orang-orang kafir, ada yang mengatakan orang-orang musyrik yang diajak bicara. Kira-kira kalau mereka itu kafir, akali digunakan enggak kira-kira? Enggak. Kalau kira-kira kalau mereka itu musyrik yang disembah itu selain Allah, apa berjalan kira-kira akalnya? Enggak juga. Makanya Rasulullah disuruh lagi oleh Allah. Ya Rasul, katakan kepada mereka. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Coba diberitahu mereka. Sama enggak orang buta dan yang melihat itu? Ya mestinya mereka akan jawab, ya tidak sama, wong buta kok. Yang satu melihat, yang tidak sama. Artinya begini, sebuah pernyataan yang diberikan oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya Rasul, oleh Rasulullah, itu kalau mereka itu buta, pasti tidak akan bisa menerima. Kalau mereka tuli, pasti tidak akan bisa mendengarkan. Kalau mereka itu bisu, pasti tidak akan bisa bicara yang baik. Di akhir ayat, afala tatafakkarun, maka apakah kamu tidak memikirkannya? Ini dialog mereka dengan dituntun oleh Allah dengan ayat ini. Di tafsirnya
al-muyassar. Itu disebutkan begini di ayat tadi. Katakanlah wahai Rasul kepada kaum musyrikin, sesungguhnya aku tidak mengklaim bahwa aku memiliki perbendaharaan langit dan bumi sehingga aku bisa berbuat apa saja di dalamnya. Dan aku juga tidak pula mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib. Juga aku tidak mengaku bahwa aku adalah seorang malaikat. Enggak. Aku hanyalah seorang utusan yang diutus dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Al-Muyassar itu disebutkan begitu. Di tafsir yang lain, misalkan tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, itu menyebutkan, hai Rasul, katakanlah kepada musyrik. Sama ini, kau katakanlah kepada musyrikin, sama. Karena yang dihadapi oleh Allah, oleh Rasulullah di masa itu adalah orang-orang jahil. Betul. Orang-orang yang bodoh. Kalau Rasul-Rasul yang lain enggak. Nabi-nabi yang lain itu enggak. Contohnya ya, Nabi Lot, Nabi Syu'aib, terus zaman waktu niku mereka ini sudah kebudayaannya sudah tinggi di tempat yang sudah berbudaya tinggi, cara berpikirnya juga sudah tinggi. Nabi Isa itu juga diperintah di tempat yang manusianya sudah peradabannya tinggi, tapi Nabi Muhammad enggak. Ahli zina itu ada di kelompoknya, di umatnya Nabi Muhammad. Ahli perampok, baik perampok itu ada di kelompoknya atau di umatnya Nabi Muhammad. Ahli membunuh anak. Kalau punya anak perempuan, itu merasa bahwa dirinya itu malu, wirang. Mereka dibunuh hidup-hidup. Jadi hidup dipegang, dibanting di tempat apa ini? Kalau bahasa sini juglangan dia. Apa namanya? Masuk ke lubang, belum langsung diorok, hidup lagi. Mati nggak kira-kira? Mati ya, oleh ambekan. Itu ada di umatnya Nabi Muhammad ketika Rasulullah diturunkan di situ. Makanya zaman waktu itu disebut zaman jahiliyah, bodoh mereka. Pinter dagang lagi, tapi bodoh dalam hal hidup. Sebagaimana Allah itu kalau menciptakan suatu kehidupan itu sebetulnya diciptakan oleh Allah itu untuk ibadah, tapi mereka tidak begitu. Ahli ngurangi timbangan, ahli korupsi, ahli membunuh orang, ya di zaman waktu itu Rasulullah diutus di tempat yang seperti itu. Berat bagi Rasul. Kalau di tafsir Madinah Al-Munawwarah itu disebut, hai Rasulullah, katakanlah kepada orang-orang musyrik, aku tidak memiliki perbendaharaan langit dan bumi. Betul ya? Maka mengapa kalian meminta kepadaku rumah dan istana-istana? Ini loh, di surat 17 itu ada ayatnya loh. Di ayat 92. Autus kita sama ini 93.
au yakuna laka baitun min zukhrufin au tarqafis samai wala nu'mina lirukika hatta tunazzila alaina kitaba naqra'uhu kul subhana rabbi hal kuntum illa basyarar rasulah. Surat 17 ayat 93. Atau kamu mempunyai sebuah rumah dari emas? Aku baru percaya kamu ya Rasul kalau kamu punya rumah dari emas. Kira-kira misalkan Rasulullah minta rumah kepada Allah, rumah terdiri dari emas, bisa enggak? Bisa, sangat bisa. Allah maha perbendaharaan kok. Yang memiliki perbendaharaan dunia ini, yang memiliki rezeki itu Allah. Kalau Rasulullah minta, ya Allah turunkan rumah untuk saya, rumah dari emas, bisa kan? Tapi pertanyaannya begini, kalau misalkan yang lain itu rumahnya bukan emas, terus rumahnya Rasulullah emas, kira-kira apa? Aman enggak? Ya enggak. Rumah itu kok emas dicolong barang genteng ya, genteng emas ya. Nggih. Lek tembok emas, tembok dijugruk. Lah lek wong royokan, omahe gak dadi omah. Royokan paten pinaten mulai itu emas, gak malah menguntungkan. Kata wong masak mini ae regane larang, lah lek genteng siji piro? Kurung tembok sing kandel itu dadi emas. Misalkan. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Aku percaya padamu, wahai Muhammad, kalau kamu punya rumah terdiri dari emas. Atau terus mereka, atau kamu naik ke langit. Terus? Dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kenaikanmu itu hingga kamu turunkan atas kami sebuah kitab yang kami baca. Kalau kamu naikmu aja saya belum percaya. Baru kalau setelah naik kamu bawa kitab, terus kitabnya bisa saya baca, itu baru aku percaya. Rasulullah diurui oleh Allah, ya Rasul diajari oleh Allah, jawaban ngomong itu, jawaban. Terus ya Allah kata, katakanlah, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul? Ditegaskan lagi, saya ini loh manusia, cuma saya itu ditugaskan oleh Allah sebagai Rasul. Karena itu kalau kamu minta seperti itu, bukan tugas saya itu. Gampangannya kalau bahasa kita. Makanya di tafsir Al-Madinah Munawwarah itu disebutkan, maka dan aku juga tidak mengaku bahwa aku mengetahui ilmu gaib, tidak. Maka mana? Mengapa kalian minta agar aku memberitahu apa yang terjadi di masa depan? Enggak bisa. Mene aku dalam keadaan seperti apa? Gak iso Rasulullah menyampaikan. Enggak bisa. Tapi kalau besok setelah kematian ada apa, baru Rasulullah tahu, karena diturunkan atau dituntun oleh ayat, jenis wahyu. Maka mengapa kalian meminta untuk melakukan suatu yang tidak mampu dilakukan oleh manusia? Kalau saya suruh naik ke atas ke langit, juga mungkin. Saya bukan malaikat, saya loh manusia biasa. Wong burung saja bisa terbang nggak sampai ke langit tuh. Apalagi saya yang tidak bisa seperti burung, bahasa saya. Aku hanyalah manusia biasa yang diutus sebagai Rasulullah untuk menyampaikan risalah dari Tuhanku. Dan aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Kalau wahyu Allah
Allah menyampaikan kepada saya, ya saya ikuti. Saya ikuti. Tapi kalau Allah tidak menyampaikan, ya saya tidak mengikuti. Paham Pak? Contoh, Rasulullah ketika disakiti oleh umatnya di masa itu, disakiti dengan cara dibujuk, apa namanya, ditipu oleh mereka. Rasulullah ditipu gak tahu Pak. Dikabarkan oleh mereka, Rasul di daerah saya sana loh, orangnya masuk Islam semuanya. Rasulullah kan penasaran, kalau sekarang kalau daerahmu ada banyak orang Islam, sing ngajar kan tidak ada. Ya besok saya kirim tenaga pengajarnya. Pilih orang-orang yang terbaik Bapak Ibu dari sahabat yang hafal Quran, dikirim ke daerahnya. Tujuannya untuk mengajarkan kepada umat yang ada di daerah itu. Seperti Habab itu Pak, ditugaskan Rasulullah untuk mengajari adiknya Umar bin Khattab, ngajari Quran, jadi ustadz panggilan enggak. Nah Bapak Ibu sekalian, setelah dikirim, apa yang terjadi? Mereka dianiaya, mereka dibunuh Bapak Ibu. Ada yang selamat, tidak terbunuh. Kalau dia pulang ke Rasulullah laporan bahwa teman-temannya banyak yang dibunuh, mati, kira-kira hatinya Rasulullah bagaimana Pak? Kalau itu para jenengan, kalau Bapak Ibu yang sudah jeripaya luar biasa, nugaskan orang, setelah sampai di tempat tugas mereka tidak melaksanakan tugas karena dihalang-halangi dan dibunuh, bagaimana rasanya Pak? Sakit tak? Sakit ya? Karena Rasulullah manusia biasa, sakit. Rasulullah berdoa kepada Allah, berdoa supaya orang yang menyakiti, yang mendolimi itu diberi adab oleh Allah. Benar. Sampai Rasulullah berdoa itu lebih dari 1 bulan. Ndongakno wong-wong sing menipu itu agar supaya diadab. Itu kan menurut Rasul kan, karena sakit hati. Tapi di bulan yang ketiga diturunkan oleh Allah sebuah ayat yang isinya ayat itu seperti ini. Misalnya di surat 3 surat Ali Imran, di ayat 120 ini mana intinya begini, intinya itu gini, itu bukan urusanmu ya Rasul, laisalaka, bukan urusan kamu. Kalau mereka itu berbuat tidak baik atau mereka saya adab, itu bukan urusanmu. Oke. Kalau saya adab mereka adalah karena mereka ini berbuat dolim. Oh bukan Pak. Oh ini ayat 128 surat 3.
laisalaka minal amri saikun au yatuba alaihim au yu'adzibahum fa innahum zalimun. Moga tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Kamu jangan berdoa untuk keburukan mereka ya Rasul. Nggak ada campur tangan dengan kamu urusan mereka itu. Bahasa saya Pak Bu, kalau mereka tugas dibunuh karena ditugaskan Rasulullah lalu dibunuh, urusan saya itu dia mati syahid itu. Kalau dia tidak bunuh, pulang selamat. Kalau dia bertugas melaksanakan tugas suci dibunuh, itu urusanmu. Dia mati syahid ya Rasul. Kamu jangan mendoakan mereka buruk. Bahasa bebasnya seperti itu. Lalu atau Allah menerima tobat mereka. Bisa terjadi nggak? Mereka terus setelah beberapa hari atau beberapa bulan kemudian merasa bersalah karena membunuh orang yang ditugaskan Rasul, kemudian bertobat, tobatnya diterima oleh Allah. Bisa terjadi nggak? Bisa. Orang-orang pada zaman dahulu ketika Rasulullah diutus itu Pak, apa mereka iman semua? Enggak. Mereka enggak iman semua. Berangkat dari kesyirikan, berangkat dari kekafiran, berangkat dari menentang. Tapi pada akhirnya ada yang mereka itu tidak menentang, tidak syirik, tidak kafir, tapi karena kesadaran ada. Tapi mereka banyak yang dari menentang, dari benci. Setelah menjadi Islam, Islamnya sungguh-sungguh, taubatnya diterima oleh Allah. Terjadi lagi. Umar bin Khattab itu musuhi Rasulullah. Begitu masuk Islam, menjadi pendekar. Ada orang yang dijuluki oleh Allah pedang Allah, Khalid bin Walid. Itu memusuhi Rasulullah, membunuh orang mukmin banyak yang dibunuh. Tapi pada akhirnya Khalid bin Walid masuk Islam, menjadi tokoh, menjadi panglima besar, sampai bisa mengalahkan Romawi, Romawi yang dengan jumlah 200 ribu pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid hanya 20 ribu atau sampai 30 ribu dapat mengalahkan pasukan 200 ribu. Luar biasa. Padahal dulu pernah banyak membunuh orang Islam sebelum mereka masuk Islam. Diterima tobatnya, masuk surga. Makanya Allah menyatakan dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima tobat mereka, atau terus Allah, atau mengazab mereka. Nah, mereka diadab oleh Allah. Itu kamu gak ikut campur tangan. Kalau mereka itu diadab terus Allah itu. Karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang lalai. Kalau mereka dolim diadab oleh Allah. Itu urusan wahai Rasul. Akhirnya Rasulullah berhenti dari mendoakan keburukan. Dalam ayat ini Pak Bu, kalau melihat ayat ini, kita tidak boleh mendoakan orang lain dengan doa yang buruk, Pak oleh. Kalau melihat ayat ini, Rasulullah ditegur dari langit itu. Kita umatnya sama. Kalau dizalimi orang, jangan didoakan buruk. Nanti kalau terjadi buruk, orangnya bisa terjadi belum tobat mati, atau bisa terjadi kalau dia nggak tobat nanti. Kalau tobat menjadi saudara kita. Doanya orang yang dizalimi itu kan
mustajab. Nah, itu ya apa? Ya doa saja yang baik dimintakan agar supaya mereka dapat hidayah. Atau kita berdoa untuk diri kita, untuk keluarga kita, mumpung doanya terbuka sampai ke langit. Minta Pak, tidak usah didoakan buruk mereka, tapi yang mereka dolim itu karena kita dizolimi, kita berdoa untuk diri kita sendiri. Kalau kepingin menghindar dari itu. Jadi kembali ke sini Bapak sekalian. Menurut tafsirnya Takdim Al-Quran sama ya. Rasul katakanlah di ayat 50 tadi, apakah sama antara orang kafir hatinya, yang kafir hatinya buta dari menerima petunjuk dan kebenaran serta berpaling dari taat Tuhannya, itu sama dengan orang mukmin yang membuka hatinya untuk menerima cahaya keimanan sehingga dapat melihat petunjuk dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apa sama? Jelas tidak sama. Dan apakah mereka tidak memikirkan ayat-ayat Allah sehingga mereka dapat beriman? Ini di tafsir Takdim Al-Quran. Di tafsirnya Ibnu Katsir, kalimat ini, Kulla aqulu lakum indi khazainul Allah. Katakanlah ya Rasul, aku tidak mengatakan pada kalian bahwa perbendaharaan Allah ada padaku. Saya tidak mengatakan begitu. Dengan kata lain, aku tidak memilikinya dan tidak pula mengaturnya. Perbendaharaan dunia itu Pak, miliknya Allah. Ini ya, contoh ya. Pertanyaan orang kafir yang di surat 25 ayat 7 dan 8 tadi, atau di surat 39 ayat 63. Perbendaharaan itu milik Allah. Lahu maqalidus samawati wal ard. Walladzina kafaru bi ayatillahi ulaika humul khasirun. Surat 39 ayat 63. Kepunyaannya lah kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi. Oh. Jadi kepunyaan Allah. Kunci rezeki di langit dan di bumi itu perbendaharaannya milik Allah itu, bukan kita. Allah mengkhabarkan untuk disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya. Lalu dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Jelas Pak, kalau mereka mengkufuri nikmatnya, mereka tidak mau beriman ada Rasul, tetapi tidak diikuti jalan petunjuknya, rugi mereka. Rugi hidupnya itu rugi. Diberi kesempatan hidup tetapi tidak dipergunakan untuk menggunakan akalnya sehingga orang itu dengan akalnya itu berpikir terus jadi iman. Atau di surat 11, surat Hud, di ayat 12 Allah menyatakan begini, fala allaka tarikum ba'da ma yuha ilaika wa dhaikum bihi sadruka ayyakunu laula unzila alaihi kanzun au jaa ma'ahu malak innama anta nadhir wallahu ala kulli syai'in wakil. Surat 11 ayat 12. Maka boleh jadi kamu tidak meninggalkan sebahagian dari apa yang diwahyukan kepadamu dan sempit karenanya dadamu. Rasulullah diingatkan oleh Allah, Rasul, kamu kan sumpah ngadepi orang-orang itu seperti itu, dadamu sesak kan. Seakan-akan wahyu Allah itu tidak disampaikan, seakan-akan disampaikan atau enggak ini disampaikan apa enggak ya.
Nanti kalau disampaikan ditentang, rasanya dodone Rasulullah sesek, dipantau oleh Allah. Dikandani, dodomu kan sesek ya Rasul, karena sempit, sesek dadamu. Kenapa? Karena khawatir bahwa mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan, kekayaan, atau datang bersama-sama dengan dia seorang malaikat. Nah, khawatir untuk ngomong dulu, khawatir umatnya ngomong gitu, seperti itu. Kalau disampaikan khawatir bicara seperti itu, mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan, kekayaan, atau datang bersama dengan dia seorang malaikat? Khawatir begitu. Rasulullah ada ngumpet sedikit dipantau oleh Allah. Kamu boleh jadi ya Rasul hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan sempit karena dadamu sempit menghadapi mereka itu Rasul sudah ditanggung keselamatannya, ditanggung surga, dijauhkan dari kesalahan, diampuni dosanya. Menghadapi mereka itu seperti itu berat. Lalu di akhir ayat, wallahu ala kulli syai'in wakil. Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah memelihara segala sesuatu. Oh, ini gila. Ditekankan di sini. Ya Rasul, bahasa saya, Bapak. Kamu jangan sumpah. Kamu jangan sesak dadamu. Kamu itu saya beri tugas untuk memberi peringatan. Sudah beri peringatan aja. Perkara mereka itu mengikuti kamu atau tidak mengikuti kamu, urusan mereka sudah. Tugasmu selesaikan, memberikan peringatan. Itu sebetulnya Bapak sekalian sama dengan tugas kita. Karena itu dalam agama itu kan tidak ada paksaan. Tidak ada. Kalau kamu berusaha tak materi, tidak ada. La ikroha fiddin. Tidak ada paksaan dalam melaksanakan atau memeluk agama Islam. Itu tidak ada paksaan. Kalau dia sadar, berpikir sungguh-sungguh, matang pemikirannya, dilihat baik buruknya, masa depannya, terus dia beriman pada Allah, hidayah masuk. Tapi akalnya digunakan akalnya, bukan pokoknya, karena ada orang pokoknya, Nah yang diberi perbendaharaan itu duduk Rasul. Ada memang orang yang diberi perbendaharaan. Contohnya koyok kaum Nabi Musa, jenenge Korun. Makanya di surat 28, surat Qasas di ayat 76. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim ma atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Surat 28 ayat 76. Moga diterjemahkan. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa. Qarun itu kaumnya Nabi Musa. Terus maka ia berlaku aniaya terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Itu dijelaskan oleh Allah. Kalau Qarun iya memang diberi perbendaharaan, diberi perbendaharaan harta, sampai kuncinya saja, anak kuncinya, saking banyaknya hartanya, dipikul orang yang kuat-kuat itu tidak kuat. Baru kuat itu kalau dipikulkan kuda. Kalau orang-orang biasa tidak kuat. Orang yang kuat-kuat itu, orang yang kuat-kuat itu bukan satu orang,
memikul anak kuncinya saja. Mungkin awake dhewe bertanya, kok apa ya kunci iki gudang kono, kunci iki gudang kene, kunci iki negara kono. Oke. Sampai saking akeh kunci loh. Diangkat orang yang kuat-kuat nggak bisa. Lalu ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga. Kalau dikit perbendaharaan harta, para ulama sudah mengingatkan, kamu jangan terlalu bangga loh ya dengan harta itu. Harta itu ujian, wahai Korun. Korun itu penguasa, diingatkan oleh para ulama di masa itu. Lalu sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Makanya di ayat 78 ya, di surat Qasas ini, surat 28 tadi, di ayat 78 itu sebutkan gini, nilai pernyataan Korun, qala innama utituhu ala ilmi indi, di sombongan Korun. Korun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Nah, ini lah jenenge apa? Sombong. Aku mau gak pinter ngelola harta, gak bisa tadi harta. Ada orang seperti itu sekarang? Ada. Berarti dulure Korun. Kalau ada berarti dulure Korun. Gak bersyukur kepada Allah, menganggap bahwa itu adalah miliknya karena dia pinter mengelola. Enggak, sak pinter-pinternya mengelola. Kalau Allah tidak memberikan berkah, buyar, kertas buyar. Buyar itu entek itu ya iso tambah loro, wis entek loro gak waras-waras. Hartane entek susah. Maka pada ayat 81 di surat Qasas tadi Allah menyatakan fa khosafna bihi wa bidarihil ardo wa kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa kana minal muntasirin. Maka kami benamkanlah Karun beserta rumahnya ke dalam bumi. Dibenamkan. Berarti nak juru bumi menendukure bumi ini, bumi ini jadi cair, dong, omahe mlebu beleng. Sak korune pisan. Sak kompor-kompori Korun, sak bayang-bayangi apa? Gerditnya Korun, sak perhiasane Korun. Pertanyaannya, bojone katut enggak? Katut betul. Aku sih gak diterangno ten Quran. Ale gak diterangno. Ya gak lho iki. Apa bojone katut apa gak? Biasae Pak Bu nek njero omah, ya sak bojone biasae. Sak anak-anake wong sombong yo biasae lak ngono to. Bapake pangkat ngono anake yo nyuwaduki kancane. Enten nggih model ini. Berarti dulure Korun. Menang-menangan. Lalu maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Oh, nasi bisa nolong. Tim SAR Pak Bu nolong. Yo kelebisan mati bisa. Makanya kan tertolong. Hartai Korun semuanya tenggelam di dalam tanah. Tidak ada satupun yang bisa menolong sampai sekarang. Bukan berarti ini kalau ada orang menemukan sesuatu di dalam tanah menyebut apa? Harta? Gak ono sing nolong kok iki sapa sing duduk harta Korun niku.
peninggalan ngomong biyen. Dudu hartane Qarun tidak ada yang ditolong, nggak ada satupun orang yang bisa menolong ke dalam bumi itu. Karena itu adab. Qarun sendiri itu ayat ini. Dan tidaklah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Malah dewi loh Qarun gak iso bela dirinya sendiri. Jadi hilang sudah. Harta yang sekian atas nama Qarun di belahan dunia mana saja ditenggelamkan. Nah, para bapak dan ibu dan sekalian, seperti itu ceritanya Rasulullah ketika memperjuangkan agama Allah. Kalau AIDW itu mewarisi Rasulullah, maka tidak jauh berjuang itu seperti itu. Di dunia tadi saya kembalikan, ada hak, ada batil. Di dunia itu ada hak, ada batil. Ada orang yang sungguh-sungguh memperjuangkan yang benar, hak, tapi ada yang juga menentang barang yang hak, dia memperjuangkan yang batil. Diikuti banyak orang juga. Makanya wong elek itu ya ono pengikuti, wong apik ya ono pengikuti. Pertanyaannya, akan di pengikut api ambek pengikut elek? Elek. Itu di lapangan lah, Bu. Udah. Apa enggak takon? Ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada, Bapak sekalian, mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.